Hai, halo Sobat Alpha Teknik. Saya Rafael, senang rasanya bisa berbagi ilmu dan pengalaman pada rekan-rekan khususnya di bidang elektronika. Dan di video kali ini, saya akan membagikan bagaimana cara memperbaiki TV LED yang keluhannya ada suara, tidak ada gambar. Kebetulan mereknya ini adalah Toshiba. Kita cek, tekan power on. Lampu indikator sudah menyala. Kita kasih antena dulu. Lebih baik menara kendali kepada jet, pengambilan paket, terus kendalikan situasi Super Wings. Ya. Ya rekan-rekan, suaranya ada tetapi gambarnya tidak ada. Jadi seperti itu keluhannya rekan-rekan, ada suara tidak ada gambar. Oke, bagaimana cara perbaikannya? Namun sebelumnya, bagi rekan-rekan yang baru di channel Alpha Teknik ini, silahkan klik tombol like dan subscribe untuk mendukung saya agar saya lebih bersemangat lagi dalam membagikan trik-trik atau cara-cara perbaikan elektronika yang ada di sekitar kita. Kedepan masih banyak lagi trik-trik atau cara-cara perbaikan elektronika yang akan saya bagikan. Bagi rekan-rekan yang berdomisili di Klaten maupun Jogja yang memerlukan jasa perbaikan elektronik, dapat menghubungi saya melalui Facebook atau Instagram, atau search lokasi Alpha Teknik Service Elektronika Rumah Tangga melalui aplikasi Google Map. Oke rekan-rekan, langsung saja kita perbaiki. Oke, lalu kita akan membongkar framenya, karena ini framenya sangat tipis sekali rekan-rekan. Saya menggunakan ini. Nah, oke rekan-rekan, kita udah berhasil melepas framenya. Framenya sudah terlepas, kita amankan dulu LCD-nya. Hati-hati rekan. Lalu kita lepas lapisan-lapisannya ini. Nah, lihat rekan-rekan, ternyata backlightnya mati. Nah, memang kerusakan untuk seperti itu kebanyakan karena backlight mati. Kancingnya lepas semua ini. Lepaskan reflektornya ini plastik. Nah, ini rekan-rekan, backlightnya menggunakan 1 2 3 4 5 6 kancing. Nah, kita akan ganti backlightnya ini. Sayangnya saya tidak punya stok, jadi harus cari ke toko dulu. Dan kita cek dulu backlightnya ini menggunakan tegangan berapa
berapa volt, karena backlight ada yang 3 volt, ada yang 6 volt. Caranya kita bisa menggunakan adaptor. Saya ambil adaptor dulu. Nah, oke rekan-rekan, untuk menentukan apakah LED-nya ini menggunakan 3 volt atau 6 volt, karena di pasaran itu ada LED yang menggunakan 3 volt dan 6 volt, kita harus mengetahuinya agar tidak salah membeli. Caranya kita bisa cek dengan menggunakan adaptor. Tegangan diposisikan ke 3 volt. Ini saya sudah posisikan ke 3 volt tegangannya. Lalu cek dulu tegangannya 3 volt enggak. Ya, tegangannya 3 volt 3,2. Nah, lalu kita cek langsung ya, seperti ini. Lalu kita cek ke LED-nya satu per satu. Enggak, belum tentu mati semua, Kak. Biasanya mati sebagian atau beberapa LED saja, pasti ada yang menyala. Nah, seperti ini rekan-rekan, saya zoom. Nah, seperti ini. Langsung kita cek positif negatifnya. Nah, harus bisa menyala ya rekan-rekan. Menyala lumayan terang. Tapi kalau mau mengecek dengan menggunakan avometer bisa juga, avometer analog seperti ini. Skalanya dikali 10 ohm ya. Lalu kita cek. Nah, kalau pakai avometer positif dan negatifnya dibalik ya rekan-rekan, karena arus mengalirnya berbeda kalau avometer. Kita cek seperti ini ya, harus bisa menyala walaupun redup sekali. Nah ada nyala walaupun redup rekan-rekan. Nah, itu ada nyala walaupun redup. Coba yang ini. Nah, ini udah mau mati. Yang ini ada nyala walaupun redup. Kalau avometer kita posisikan ke kali 1, nah dia baru bisa menyala terang. Nah, nyala terang ya kan. Oh, yang ini mati. Nah, berarti ini menggunakan 3 volt. Oke, kita akan cari LED-nya dulu yang 3 volt. 1 2 3 4 5 6. 3 volt 6 lampu, 6 kancing. Nah, untuk mengetahuinya juga rekan-rekan bisa mengecek di tegangannya. Karena tadi saya tidak mengecek tegangannya untuk menyalakan backlightnya. Nah, tegangan untuk supply backlightnya ini biasanya akan tertera berapa volt, misalnya 1 2 3 4 5 6 kali 3 volt itu berarti 18. Nah, setiap barisnya ini diisi tegangan 18 volt. Jika tegangan 18 volt dicek tegangan di supply-nya untuk backlight ini 18 volt. Nah, kita tinggal bagi saja 18 dibagi 1 2 3 4 5 6. 18 dibagi 6 ketemu 3 volt. Jadi LED ini menggunakan 3 volt. Tapi belum tentu 18 volt tepat. Bisa saja 19 volt atau 20 volt atau lebih atau kurang dari itu, misalnya 17 volt. Nah, itu kita anggap saja 18 volt. Karena tegangan kadang naik kadang turun ya. Seperti itu, kita akan cari LED-nya dulu. Nah, oke rekan-rekan, kita lanjutkan lagi. Saya sudah mendapatkan backlight-nya. Ini rekan-rekan. Tetapi sayangnya backlight-nya
besarnya tidak sama dan panjang tidak sama, tetapi jumlah lampunya sama, yaitu 6 LED, dan jaraknya pun sama karena ini juga punya Toshiba, tetapi kata penjual atau tokonya sekarang Toshiba mengeluarkannya yang kecil-kecil seperti ini. Nah, jadi agak kesulitan kita memasangnya di sini. Kalau yang aslinya kan bisa langsung pas, bisa langsung pas di sini. Nah, ada dudukannya ini. Nah, kalau yang besar, tapi kalau yang asli ini kita punya masalah, jadi karena kurang panjang. Nah, jadi kita harus berpikir bagaimana ini bisa nempel di sini, dan nempelnya harus kuat karena ini pasti ada efek samping, yaitu panas, karena ini menghasilkan panas. Nah, jadi kalau lemnya nggak kuat atau tempatnya nggak kuat, bisa lepas nanti ini, dan kita kerja 2 kali. Nah, saya coba akan menggunakan tali seperti ini ya, apa ini namanya, klem, tali klem seperti ini. Nanti kita akan lubangi, kita ikat seperti ini. Dan oke rekan-rekan, nah juga soketnya ya rekan-rekan, soketnya berbeda. Ini soketnya ini kecil. Nah, tapi nanti bisa kita langsung solder saja, tidak usah menggunakan soket ya. Jadi kita akan lubangi dulu menggunakan solder. Ya, jadi kita ikat-ikat seperti ini, nggak apa-apa rekan-rekan, yang penting kuat ya, dan posisinya sama dengan yang dengan yang asli ini, soalnya nanti berhubungan dengan rekan-rekan, berhubungan dengan reflektornya. Jadi kita nggak usah melubangi lagi, tapi sebenarnya kalau kurang pas nanti ini bisa dilubangi, diperbesar nggak masalah, tapi usahakan sama. Jadi kita tidak membongkar, tidak perlu melubangi lagi. Nah, saya akan skip videonya ya rekan-rekan untuk mempersingkat video agar tidak kelamaan. Intinya rekan-rekan ikat semuanya seperti ini ya, backlightnya, lalu kita akan pasang nanti. Nah, oke rekan-rekan, penampakannya seperti ini ya. Setelah kita tali-tali, ini nggak apa-apa ya rekan-rekan ya, yang penting ini bisa nempel di casingnya ini, karena ini tidak ada hubungannya dengan layar atau gimana. Ini kan hanya untuk memancarkan lampu saja. Karena ini soketnya berbeda, ini kecil, yang ini besar. Nah, kita lihat di soket aslinya saja ya rekan-rekan. Nah, kita bisa lihat di soket aslinya, kita pasang seperti ini. Nah, yang penting jangan terbalik positif dan negatifnya. Nah, kalau di sini yang positif itu yang kabel putih. Nah, kita lihat jalurnya. Nah, yang putih ini positif, yang abu-abu ini negatifnya. Nah, di sini juga ada. Nah, langsung kita solder ke situ rekan-rekan. Jadi kita potong karena soketnya berbeda. Langsung kita potong, tek seperti ini. Nah, kalau agak susah nempel ya rekan-rekan, diperlebar nggak apa-apa, dikerik seperti ini pakai cutter. Nah, dikerik pakai cutter seperti ini. Ya, rekan-rekan, kita tinggal solder. Nah, ini udah dikerik semuanya ya, langsung ditetesi tenol seperti ini. Kalau kita lihat tadi, yang putih adalah positif, yang abu-abu udah negatif. Berarti ini positif, positifnya di sebelah sini. Nah, abu-abu adalah negatifnya. Ya, kita pasang semua seperti itu ya rekan-rekan.
Nah, oke rekan-rekan. Nah, seperti ini ya rekan-rekan. Nah, sudah saya solder ini. Jadi kita tidak menggunakan soket lagi. Saatnya kita akan memasang reflektor dan mengembalikan LCD-nya. Jadi rekan-rekan, untuk membongkar LCD ini diusahakan sekali saja. Jadi ini nanti kita pasang LCD. Jadi kalau ada misalnya tidak menyala atau apa ada kerusakan lagi, kita sudah tidak membongkar LCD-nya, berarti di kerusakan di lain tempat. Jadi LCD-nya ini, jadi backlight-nya ini kita usahakan meminimalisir pembongkaran. Nah, karena resikonya tinggi rekan-rekan, yaitu bisa pecah LCD. Jadi kita memang harus meminimalisir resiko. Itu sebabnya perbaikan TV LED kalau sudah menyangkut pembongkaran panel biasanya mahal karena resikonya tinggi. Oke, kembalikan reflektornya ya. Sepertinya ada beberapa yang nggak pas ya rekan-rekan. Coba ya, iya nggak pas ini. Nggak apa-apa rekan-rekan, kita sobek aja sedikit. Dan sudah terlanjur, daripada kita bongkar lagi, karena ini hanya fungsinya untuk merefleksikan cahaya. Nah, oke rekan-rekan, saya sudah kembalikan casingnya ya seperti sedia kala. Nah, saatnya kita tes apakah berhasil. Oke, colokkan, tek ya, lampu indikator sudah menyala merah. Ini tinggal tekan power on ya. Ya, backlight menyala, ini tandanya backlight menyala ya. Sudah ada layar biru ya, berarti ini sudah berhasil ya rekan-rekan. Kita tinggal kasih antena. Ya, gambarnya sudah muncul ya rekan-rekan, termasuk suaranya. Wah, sangat jernih sekali. LCD-nya juga masih bagus. Oke rekan-rekan, jadi begitu cara memperbaiki TV LED yang tidak ada gambar, hanya ada suaranya. Ternyata kerusakannya di backlight-nya. Ada beberapa kemungkinan kerusakan, salah satunya di backlight itu, lalu bisa juga di inverter backlight-nya, atau di power supply-nya juga bisa mempengaruhi gambar tidak muncul. Nah, oke rekan-rekan, jangan lupa klik like dan subscribe, juga share videonya agar ilmunya bermanfaat bagi orang lain juga, serta menjadi ladang pahala bagi kita semua. Hargai ilmu dan pengalaman, karena ilmu dan pengalaman itulah yang dibayar mahal.
Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. See you.